kejadian perjalanan dari hidup kita, entah itu baik atau buruk, pasti itu sudah takdir ginaris dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi sama konten dari Mas Paijo. Nah, sekarang di konten yang ini Mas Paijo akan memberikan sebuah kisah nyata dari perjalanan saya ke Jakarta. Terus di Jakarta itu ternyata saya dipertemukan dengan seorang ibu. Nah, itu sebenarnya adalah saudara seperguruan dari almarhum ibu saya. Singkat cerita, dulu ibu saya mengikuti latihan silat sebuah perguruan pencak silat, mungkin untuk saat ini adalah perguruan pencak silat terbesar di Indonesia. Jadi, nah, ceritanya berawal dari situ ya, ceritanya berawal dari situ. Jadi dulu itu almarhum ibu saya itu pernah bercerita, jadi dulu pernah ikut latihan silat, terus lalu ketika sampai sabuk hijau itu dia disekolahkan di pondok pesantren. Jadi pada saat sabuk hijau itu dia putus latihan. Nah, setelah itu, setelah keluar dari pondok pesantren, dia lanjut latihan lagi sampai menyandang gelar pendekar, atau biasa disebut itu warga tingkat 1 ya, warga tingkat 1. Nah, ketika latihan itu almarhum ibu itu memiliki saudara satu leting dulu, karena almarhum ibu sempat ke pondok pesantren. Jadi saudara satu letingnya ini udah warga, jadi udah menjadi pelatih. Nah, itu ternyata itu tadi pas ibu balik latihan lagi, beliau sudah nggak ketemu. Nah, itu intinya itu. Setelah ibu warga menjadi pelatih, beliau ke Jakarta dan bertemu lagi. Nah, di situ awal dari cerita konten berikut ini. Tapi setelah sekian lama tidak ketemu ya, saya dulu pernah di Solo, terus adik saya di sini. Nah, adik saya ini pernah ketemu sama saudara seperguruan dari almarhum ibu saya ini. Nah, pas di situ adik saya itu jualan odading, kue odading di pasar Cibubur. Nah, dia ketemu terus bikin story WhatsApp. Nah, setelah bikin story WhatsApp, tak komen. Nah, almarhum bapak saya itu pernah bercerita bahwa almarhum ibu itu punya saudara seperguruan yang di daerah Cibubur. Nah, itu kalau bisa welingi bapak atau pesan bapak itu saya disuruh nyambung silaturahim lagi sama beliau. Jadi pas adik bikin story itu langsung tak komen, itu apa yang namanya Bu Heti itu, tak gituin toh. Nah, ternyata benar. Nah, jadi ketika itu adik tak kasih tahu kalau bisa dapat nomor WhatsApp-nya biar bisa nyambung silaturahim lagi kan. Ternyata nggak ketemu. Terus adik saya udah pulang kampung, pulang ke Karanganyar, ke Solo. Nah, itu selang 1 tahun ya, itu karena dampak COVID di kampung kan susah, saya terus merantau lagi ke Jakarta, ke Cibubur, ke tempat om saya, adiknya almarhum bapak lah. Terus
ikut jualan odading. Nah, tempat jualan odading adik saya itu terus tak gantiin, jadi saya di situ lagi ya. Ketemu sama ibu-ibu tukang jamu. Nah, ibu-ibu tukang jamu tanya, "Mas, kalau masnya itu sama mas-mas yang dulu di sini itu apanya?" Dia nanya sama saya gitu. Terus saya jawab, "Itu adik saya, Bu." Nah, saya nomor 1, ya adik saya itu yang nomor 2. Terus ibu-ibu itu terus bilang, "Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga," katanya gitu, guys. Jadi ternyata ibu-ibu tadi itu dapat amanah dari saudara seperguruan dari almarhum ibu saya ini. Nah, kayaknya di sini nih, amanahnya itu berupa, sebentar, amanahnya ini berupa kartu nama. Nah, ini jadi ada kartu nama, di baliknya ada alamat. Ini sudah ditulis nomor WhatsApp-nya sama alamatnya. Nah, katanya pokoknya kalau ketemu penjual odading disuruh ngasih. Nah, ini udah 1 tahun. Ya, kita simak seperti apa ya, guys. Nah, nggak
berlama-lama, langsung saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh dulu kenal ibuku tuh waktu latihan di PSHT itu, dari polos sampai saya jadi warga. Tapi ibumu ternyata hijau udah putus. Nah, setelah saya udah jadi warga, saya ke Jakarta. Ibu kamu meneruskan sampai jadi warga, sampai jadi pelatih. Nah, terus aku merantau ke Jakarta, ternyata aku ketemu sama ibu kamu di Jakarta. Sama-sama merantau, ketemu. Sama-sama udah jadi warga. Karena itulah persaudaraan sejahtera itu, walaupun udah terputus lama dari mulai latihan sampai akhirnya dia nggak ikut disahkan, sampai sekarang jadi disahkan, karena dia sejahtera itu diajarkan untuk jadi persaudaraan sejahtera itu yang menyambung tali silaturahmi itu, yaitu bahkan bisa ketemu lagi di Jakarta sampai sekarang ini, sampai dia almarhum punya putra-putra 3, bahkan saya pernah ketemu anaknya di Jakarta, adiknya Pak Ijo. Terus ya itu saya cuman sekedar nanya aja, terus saya ketemu tuh nggak ketemu lagi. Terus saya ninggalin kartu nama ke Ibu Jamu, ternyata Ibu Jamu juga udah lama nggak ketemu juga. Akhirnya ketemu juga sama Mas Paijo. Lah itulah sekarang Mas Paijo ketemu saya. Ya itulah, karena dari hati ke hati yang dinamakan persaudaraan itu tidak bisa dikatakan atau tidak bisa dipisahkan. Dari hati ke hati itu udah nggak bisa ditinggalkan atau tidak bisa dilepas. Itu ya sampai kapanpun saudara itu tetap saudara. Ya padahal saudaranya itu dari PSHT itu, karena di PSHT itu tuh kan diajarkan untuk ya persaudaraan tadi, sampai kapanpun, dimanapun tuh tetap saudara. Persaudaraan tidak akan putus. Sampai putra-putranya pun anggaplah saudara kita sendiri. Ya. Jadi kita ini di sejahtera memang ditanamkan rasa persaudaraan. Pada umumnya sejahtera ini mengajarkan seperti agama-agama yang terdahulu, yaitu tidak meneruskan silaturahmi, walaupun itu sudah jatuh anak dan cucunya, tetap keturunan itu tetap saudara kita. Makanya Islam sendiri juga diajarkan bahwa semua manusia itu adalah bersaudara atau bersaudara, seperti di sejahtera itu sendiri. Sampai kapanpun kita
bersilaturahmi, sambung ke sana kemari sampai anak cucu kita. Ya makanya itu Satria berbudi luhur itu yang mana? Yang diajarkan seperti kita yang telah disampaikan para sepuh dulu. Sepuh itu asal usul dari mana, suku apapun, agama pun, kalau sudah masuk di Satria tetap saudara. Makanya kami juga pesan pada saudara saya yang dimanapun berada, bahwa semua orang yang merasa disahkan menjadi anggota Satria itu tidak diputus atau nggak bisa diputus sewaktu-waktu atau selama-lamanya, tetap saudara. Justru Satria ini pada awalnya bukan sekedar pencak aja, diutamakan adalah persaudaraan, karena Satria sampai kapanpun bukan suatu perguruan, judulnya pun tetap persaudaraan, walaupun Satria dari suku, ras, agama bermacam-macam, tetap kita saudara. Ya, jadi persaudaraan Satria itu ditanamkan, yang berbudi luhur bisa membuktikan bahwa selama kita sudah disahkan menjadi warga Satria tidak bisa dibutuhkan selama-lamanya. Jadi kita saling mengisi, saling memberi, saling asah, saling asuh, saling sayang, menyayangi satu sama lain pun. Tidak memikir latar belakangnya aku siapa, kamu siapa, tapi hanya satu saudara. Bingkai Satria adalah wadahnya persaudaraan. Siapapun warga ibu, siapapun penduduknya kalau sudah disahkan tetap warga Satria. Jadi kita jangan sampai jadi warga Satria mengucapkan bukan saudara saya, itu larangan besar. Oke, jadi di Satria ditanamkan sangat disiplin, sangat merangkul masyarakat maupun sama manusia. Tentunya warga Satria itu bisa merangkul seluruh lapisan masyarakat, memberi contoh pada umumnya saudara kita, apalagi khususnya warga-warga Satria, saling tolong menolong, saling membahu-bahu, saling isi kasih mengasihi sesamanya tadi. Intinya persaudaraan itu diutamakan, dilarang mengolok-olok, apalagi fitnah saudara sendiri, apalagi jelek-jelekan saudara sendiri, itu tidak diperlukan, apalagi sampai berkelahi, ya sampai adu fisik, itu sudah sumpah kita sudah dilanggar. Siapapun yang akan melanggar sumpahnya itu akan menanggung risikonya sendiri-sendiri. Jadi kita warga Satria itu saya harapkan saudara-saudara itu lebih baik mengalah daripada menang. Ngalah bukan berarti kalah, tapi demi kebaikan dan demi kejujuran dan kejayaan pun Satria itu sendiri. Saya itu dulunya di Satria itu nggak tertarik apa-apanya, hanya pengen bisa berantem bahasa Sano. Ternyata saya SAS 5 SD ada latihan silat, itu namanya apapun nggak ngerti, yang penting saya pengen silat supaya saya bisa berantem. Ternyata saya latihan silat namanya PSAT. Kala itu saya baju ini masih dari kantongan terigu, belum bagus juga sekarang. Nah itu ternyata saya latihan demi tahun ke tahun. Ternyata latihan saya nggak bisa hitung berapa tahun. Ternyata saya sabuk Jambon, itu latihan kira-kira hampir 2 tahun sabuk Jambon, diajari untuk budi luhur, ya, bukan berantem. Nah kalau sudah di Jambon, padahal saya lagi senang-senang berantem, ternyata sama pelatih saya nggak boleh berantem. Jadi bisa untuk bela diri itu untuk menjaga diri sendiri, diajarkan berbudi luhur. Nah itu baru saya tertarik pada Satria. Akhirnya saya latihan lanjut, teman-teman saya sudah berhenti, udah merosot, saya lanjut sampai sabuk hijau. Dulu asal saya geneng, ranting saya Paron, jadi latihan di Tempurjo, daerah kecamatan Paron itu, di Tempurjo sampai Jambon. Saya sudah agak dewasa, saya dipindah ke ranting Paron namanya. Justru di Paron itulah saya digembleng secara mental, spiritual sama pelatih saya, Mas Nario almarhum, Mas Gianto dan mas-mas lainnya, aku lupa banyak sekali pelatih itu. Nah itu diajarkan betul-betul Satria itu membawa naik baik untuk manusia dan sekelilingnya, bukan sekedar pencaknya. Sampai latihan hijau itu saya terus sambung sama teman saya Mas Giono, itu orang Babatan itu, saya sampai kau ketendang maluan saya. Dan pelatih saya itu saya karena malu, wong satu bandel, jadi melalu nggak berani ngomong pelatih. Sampai rumah sehari semalam saya tahu nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang besar. Dan bapak saya nanya kenapa, bilangnya jatuh sepeda. Padahal saya sambung kesakitan nggak ngomong, tapi kebetulan adik saya pernah latihan polos tapi masih TK, masih anak-anak,
saya suruh manggil pelatih saya itu Mas Yatno. Nah, ditanyai kenapa ketendang kemaluan saya. Akhirnya beliau saya diurut dari perut sampai kemaluan saya, akhirnya bisa buang air kecil. Nah, sampai lega. Itu pun sama bapak saya sudah suruh minum air kelapa dan ketan hitam, nggak sembuh. Nah, saya lebih yakin bahwa esateratai itu didikan yang baik. Akhirnya hanya pijetin perutnya dan kemaluan saya Mas Yatno itu ternyata sembuh. Alhamdulillah bisa latihan lagi. Tapi hari itu latihan saya kebetulan tidak masuk karena saya kurang fit. Saya bikin surat sama bapak saya, suruh antar sama adik saya. Bapak saya salut sampai latihan itu pelatih saya sama siswa-siswa teman-teman saya itu salaman. Nah, disitulah bapak saya itu salut bahwa melihat esateratai itu ternyata sangat menghormati sesama atau sepuh. Nah, maka dari itu saya dibombong bapak saya lanjutkan latihan esateratai. Sesudahnya kamu jadi warga, jangan lupa berikan pada orang lain. Nah, pas tahun itu Padepokan Esateratai Madiun mendirikan Padewa pertama. Pembayaran waktu itu 11.000. Sampai berapapun bapak saya membiayai karena supaya saya menjadi orang baik, kata beliau. Makanya pesan bapak saya sampai saat ini saya pegang. Saya selama masih sehat akan ngabdi di Esateratai. Maka dari itu tahun 80 saya disahkan, 82 saya merantau ke Jakarta. 2 tahun kemudian saya dapat kerjaan, baru aktif mulai tahun 1984. Saya aktif di rayon Pelamampang. Nah, melanjutkan itu saya bertahun dari Pelamampang, akhirnya jadi pelatih biasa, ketua ranting, ketua cabang, sampai saya aktif sampai detik ini tahun 2020 ini saya aktif di Esateratai khususnya di cabang Jakarta Selatan. Saya begini juga pernah menjadi ketua cabang. Nah, maka dari itu saudara saya harapkan bisalah menitik yang baik-baiknya dari saya. Barangkali saya juga banyak kekurangan, banyak kekeliruan, tapi tentunya di Esateratai sangat bangga dan saya sangat salut bahwa saudara saya membawa nama baik Esateratai. Karena saya punya prinsip selama matahari masih bersinar, bumi dihuni Malaysia, Esateratai tetap jaya kekal abadi selama-lamanya. Itu keyakinan saya. Saya tuh sudah aktif di Esateratai mulai Jakarta tuh belum menjadi 5 cabang. Saya sudah aktif pelatih cabang DKI kala itu. Nah, tahun 88 Esateratai mecah menjadi 5 cabang. Kebetulan almarhum Mas Edi tahun 88, tahun 2000 beliau menjabat ketua cabang. Sehabis itu saya jadi ketua cabang. Lah, sebelumnya itu tahun berapa itu saya pernah diajukan almarhum ketua umum Mas Maji menjadi tingkat 2. Tapi saya belum sanggup karena masih kok banyak kekurangan saya. Akhirnya beliau mendesak saya di latihan tingkat 2 itu akhirnya saya tanda tangani mulai tahun 1996. Nah, kala itu saya juga masih bimbang karena apa iya saya mampu jadi tingkat 2. Walaupun saya dari kecil dari pelatih rayon, pelatih cabang, sudah melatih, tapi kayaknya saya belum mampu. Ternyata beliau mendesak saya mulai 96 itu saya dinobatkan jadi siswa tingkat 2. Nah, mulai itu saya latihan tingkat 2 itu saya jalankan dengan berat hati karena saya tinggalkan latihan. Adik-adik saya di ranting itu harus ada saya. Kalau nggak saya mereka itu kurang tenang karena pelatih lain itu caranya melatih berbeda. Jadi pelatih di Esateratai selain fisik ya ini pemasukan secara moralitas harus kita tanamkan pada adik kita gitu. Nah, mulai dari itulah saya disahkan 96 di Esateratai tingkat 2 itu. Saya tahun 2000 mengganti almarhum Mas Edi menjadi ketua cabang sampai 2007. Sehubungan saya merasa nggak mau tentang ekonomi, akhirnya suruh ganti Mas Basir, itu senior saya tapi beliau hanya kuat 2 tahun. Karena saya juga punya prinsip Esateratai mau maju harus punya dana. Saya sendiri tentang dana kurang. Akhirnya saya temu saudara saya senior saya Profesor Dr. Surahman, saya tunjuk sebagai ketua cabang menggantikan saya. Akhirnya beliau sanggup
dan saya ada perjanjian beliau tentang pembina SH ketua cabang beliau, tapi yang ngurus SH dan seterusnya saya ngurusnya, karena beliau mampu untuk mengajukan SH karena beliau mempunyai dana untuk mengajukan SH. Banyak contoh yang sudah diberikan sama beliau, pertandingan, ngurusin atlet, beliau itu nggak keberatan karena uang pribadinya memang ada. Ya, itu bangga saya, bangga karena SH Jakarta Selatan, khususnya saya Selatan sampai detik ini, ya, bisa maju karena dana. Kalau ketuanya saya tentu nggak maju-maju karena saya nggak punya dana. Nah, itulah kebanggaan saya sampai detik ini, saya bisa membimbing adik-adik saya berdua, Mas Rahman khususnya, ketua cabang dan dewan cabang dan saudara-saudara yang lainnya juga ikut andil, sangat penting. Dalam berarti bukan berarti saya sendiri, tapi di situ ada sebagian kecil andil untuk SH saya di dalamnya situ. Mudah-mudahan dalam perjalanan saya ini nanti bisa dicontoh adik-adik saya, mudah-mudahan bisa memberi contoh lebih baik daripada saya. Saya juga ngakui banyak kekurangan, banyak kelelahan di SH ini, tapi bukan berarti kita lelah dalam bergerak, tapi dalam pemikiran bagaimana saudara saya ini lebih baik dan lebih maju daripada saya khususnya. Panggil sama beliau almarhum Mas Maji suruh tingkat 2 karena saya banyak kekurangan di sana sini, saya nggak berani. Satu, saya di Jakarta masih ngontrak. Dua kalinya tentang latihan SH tingkat 2 itu juga segampang, baik fisik maupun mental maupun biaya memang besar. Nah, maka dari itu saya membatalkan sudah 2-3 kali yang ditawarkan beliau, saya nggak mau. Akhirnya itu tadi tahun 96 saya ketemu di dalam Masjid di Puna Indah, dipanggil Mas Maji almarhum untuk tingkat 2. Tadinya awalnya saya tidak sanggup karena ya mengingat bahwa satu dari materi belum mampu, tapi beliau cerita bahwa SH itu harus tanggung jawab pada adik-adiknya. Menurut saya juga tanggung jawab pada itu. Setiap hari saya tetap melatih di cabang maupun di ranting saya. Ranting saya Mampang dulu, cabang saya Jakarta Selatan, kala itu di SMA 55, masih di SMA 5 Duren 3. Akhirnya saya diajak ngomong karena saya orang bodoh, nggak tanggap. Beliau ceritakan ada janji sama saya, ditanyain 2 alternatif, suruh jawab. Kamu pengen mati apa mukti? Saya jawab, karena saya kurang paham, ya saya pengen mukti aja. Nah, dibalik jawaban saya itu betul. Sesudahnya tingkat 2 saya bisa mukti. Bisa mukti berarti dalam arti saya pernah berdoa sama Allah bahwa saya suka ngumpulin adik-adik saya supaya nggak ngerecokin orang lain, saya harus punya rumah sendiri. Alhamdulillah Allah mengizinkan saya sisakan menjadi tingkat 2 96, saya 97 bisa punya tinggal sendiri walaupun hanya sederhana. Nah, sampai itulah saya di SH tetap melatih sampai detik ini, dari ketua cabang, sekarang dari anggota, dan sampai jadi ketua dewan cabang ini. Bukan suatu kebanggaan bagi saya, tapi suatu beban yang harus diberikan pada adik-adik dan khususnya SH. Maka dari itu ucapan saya, tingkah laku saya harus berhati-hati. Itu pun banyak yang nggak senang mungkin dari saudara saya, tapi saya terima. Apapun yang saya lakukan, intinya saya nggak pamrih apa-apa. Dan apalagi ke tingkat 2 dari awalnya saya nggak pamrih, nggak pingin. Karena introspeksi diri saya sendiri, bahwa saya sendiri aja belum bisa memimpin sendiri diriku sendiri, apalagi memimpin adik-adikku sekian banyak. Ternyata karena di masa almarhum Mas Maji saya jalankan dengan ikhlas, ya ternyata sampai sekarang alhamdulillah bisa ngomong adik-adik saya, walaupun belum sempurna apa yang disampaikan beliau dulu. Yang mukti tadi, mukti Mas, udah tanda tangan. Nah, bisa suruh lari, terus tak cerita lagi tentang disahkan Mas Maji. Nah, dari itulah saya waktu itu kerja di suatu supermarket di belakang gudang. Saya pas dikasih jurus kunci tingkat 2 saya nggak bisa hadir karena pekerjaan saya nggak bisa tinggal. Akhirnya sebulan kemudian saya dipanggil beliau sendiri di dalam beliau di Madiun Jalan MT Haryono nomor 80,
dan saya dikasih sesuatu, istilah kata umumnya dikasih jurus kunci tingkat 2 itu hanya sendiri. Jadi yang ngasih beliau kita namanya sendiri sama beliau, dan saya proses tidak gampang. Saya hari Jumat dari Jakarta, Sabtu pagi sampai Madiun, katanya jam 11 malam beliau janji. Ternyata saya ditinggal jalan-jalan, waktu itu beliau masih punya wartel di seluruh daerah Madiun. Nah, saya dijanjikan 11 itu, ternyata saya tanya di tempat wartel yang biasa beliau ada, katanya pindah ke Migas, kantor Migas sampai jam 11 malam. Saya tanya, beliaunya udah pulang. Saya kembali ke rumah beliau belum hadir lagi sampai akhirnya jam 1 malam saya nunggu di depan rumah beliau sambil ngopi. Kala itu Mas Bagus, putra beliau, yang ngasih kopi saya. Akhirnya beliau ngasih sesuatu pada saya jam 1:20 menit. Itu pun sebelum dikasih itu saya suruh beli lilin di terminal, suruh jalan kaki. Saya beli pakai motor, saya jalan kaki lilin. Nah, makanya saya sediakan apapun yang diberikan. Almarhum Mas Imam pernah cerita, sepiro gedining sangsara yen nampa amung dadi coba. Maka saya jalankan apapun perintah beliau. Ternyata ada hikmah di balik semua yang diberikan pada saya.